Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengenai bagaimana orientasi dalam memelihara kualitas keuangan kelas. Kita berbicara dalam konteks manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana, terutama dalam aspek pemeliharaan di kelas sekolah maupun madrasah. Jadi berdasarkan manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana khususnya di ruang kelas, kelas madrasah atau sekolah pada umumnya itu orientasinya dua. Ini bagaimana yang pertama mengelola kelas dengan cara yang efektif. Mengelola kelas dengan cara yang efektif, kalau ditinjau dari sarana dan prasarana, pertama ya harus kita lihat kualitas bangunan ruang yang didesain. Apakah sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Banyak sekali kelas-kelas yang gampang sekali mengalami kerusakan ya, karena bencana atau karena kebakaran atau karena misalnya dicuri atau kemalingan dan sebagainya ya, karena kualitas bangunan yang sangat tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ya. Bangunan menjadi gampang runtuh misalnya, dan kemudian berakibat kepada kondisi belajar yang tidak kondusif. Nah, ini merupakan kesalahan-kesalahan yang terjadi karena salahnya konstruksi bangunan. Nah, di mana posisi kepala sekolah saat itu dalam menciptakan sebuah bangunan sekolah, khususnya ruang kelas yang cukup efektif. Sinilah kemudian kepala sekolah juga berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana harus mengetahui spesifikasi bangunan yang dibangun. Membangun ruang kelas itu juga membutuhkan jasa konsultan, membutuhkan tukang bangunan yang handal dan dapat dipercaya untuk bisa menciptakan kualitas bangunan yang mumpuni di bidang itu. Karena apa? Karena kalau kemudian ruangan sekolah itu menjadi kuat, menjadi kondusif untuk belajar siswa, maka akan muncul multiplier effect, yaitu meningkatnya dan memperkaya potensi siswa yang belajar di kelas tersebut. Nah, oleh karenanya ini memang manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana ini saling terkait satu dengan yang lain dengan manajemen pengembangan potensi psikotik. Apalagi di era sekarang ya, sekolah ini harus pandai menciptakan fasilitas publik di ruang sekolah yang bisa hybrid, bisa digunakan untuk infrastruktur pembelajaran tatap muka secara konvensional, offline maupun secara online. Jadi sangat fleksibel sekali. Ini tidak bisa kemudian membangun ruang kelas di era sekarang tidak didukung dengan adanya perangkat digital, perangkat internet. Karena ini sudah menjadi kebutuhan di setiap lini pemeliharaan sarana dan prasarana. Implikasi dari ini semua adalah akan membangun dua transformasi mendasar yang tercipta dalam diri siswa maupun dalam diri kelembagaan tersebut. Apa dua transformasi tersebut? Yang pertama adalah ruang kelas menjadi lebih inovatif, ada transformasi dan inovasi-inovasi yang terus dikembangkan dari ruang kelas yang mendorong terciptanya
kecerdasan dan keaktifan siswa. Yang kedua, dengan dasar dari kecerdasan dan kreativitas tadi akan membangun potensi daya saing dan produktivitas siswa dalam menghasilkan karya yang sebesar-besarnya. Dan ini tentunya akan membangun prestasi akademik yang akan membuat sekolah tersebut menjadi bereplikasi dan dipercaya oleh masyarakat. Ini adalah poin penting dalam orientasi pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang kelas sekolah dan madrasah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.